Selamat pagi Bu Rizda. Bagaimana nih kabar Ibu Bella hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi kayak biasa lah, banyak pikiran-pikiran, banyak tugas yang ada Bu. Iya. Memang seperti itu ya Bu, sudah kegiatan kita sehari-hari dalam mengajar dan selaku kita sebagai pendidik, yaitu untuk memerdekakan murid kita sendiri. Iya Bu, benar sekali. Nah, gini nih Bu Bella, Ibu Bella kan mau rencana coach ya ini. Iya. Nah, jadi Ibu Bella ingin saya membantu mengembangkan potensi yang mana nih? Maunya sih semua ya Bu, kayak pendengaran aktif, kemudian pertanyaan berbobot, lalu hadir sepenuhnya. Tapi kalau boleh memilih sih salah satu dulu Bu yang spesifik. Lalu saya juga ingin mengembangkan kegiatan coaching saya itu sesuai dengan alur tirta Bu. Oh, jadi kalau memang bisa memilih berarti Ibu Bella mau jadi spesifik lagi Bu. Spesifik lagi pendengar aktif ya? Potensi itu dulu ya Bu? Iya, saya mau menjadi pendengar yang aktif dulu Bu. Oke. Nah, jadi bagian yang kita amati ini berarti tentang pendengar aktif tadi ya Bu ya? Iya betul sekali Bu, saya ingin lebih spesifik. Oh yang pendengar aktif ini dulu, salah satu aja dulu Bu gitu, difokuskan. Nah, bagaimana penilaian Ibu Bella sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya mau tidak menyampaikan asumsi di saat saya melakukan kegiatan coaching. Lalu saya tidak menyampaikan pengalaman pribadi saya nih Bu. Lalu dan terakhir saya tidak menjas coach ketika coach bercerita ke saya Bu. Saya takutnya karena akrab nih Bu. Saya takutkan saya melihat oh ternyata karena kamu begini sih, makanya kamu menemukan permasalahan seperti itu. Nah, saya takutkan juga Bu. Oh iya, berarti takutnya nih apa ya Bu, bisa tersampaikan ya maupun pengalaman pribadi, katakan iya karena sudah terbiasa. Iya. Memang saya juga sering tuh bercerita, berbagi-bagi pengalaman itu memang udah kadang yang keseharian-harian kita ya Bu kalau ngumpul di kantor. Iya bener banget Bu. Nah, jadi apa nih harapan Ibu Bella dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharapnya waktu saya melakukan coaching, lalu Ibu mengobservasi saya nih Bu. Ibu melihat saya melakukan kegiatan coaching itu, coach saya dapat menemukan menemukan masalah yang dihadapi, kemudian menemukan solusinya, lalu menemukan langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian pada saat kegiatan itu juga selain coach saya mendapatkan solusinya, saya juga bisa mengembangkan kompetensi yang saya inginkan tadi Bu. Salah satunya kompetensi pendengar aktif tadi dulu ya. Iya benar sekali Bu. Bagus sekali nih Bu, saya mendoakan semoga coaching Ibu nanti terlaksana berjalan dengan lancar. Iya. Dan juga harapan Ibu tetap tercapai. Semangat terus ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Semoga berhasil Bu. Amin. Assalamualaikum Pak Jai. Waalaikumsalam Bu Bella. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Bella. Alhamdulillah baik. Untung malah lagi istirahat kita nih. Gitu. Awalnya belajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Bu Rizda. Silahkan duduk Bu. Nah ngomong apa lagi? Mau coaching nih Bu. Sekalian Ibu Rizda dilihat gitu gimana kegiatannya hari ini. Iya Bapak Ibu, semangat. Sambil bantu gitu Bu. Iya Ibu Bapak, ya bisa dimulai saja. Jadi Pak Jai, kita ke Pak Jai kemarin tuh mau kegiatan coaching nih sama saya. Nah, apa yang mau Bapak bicarakan nih hari ini? Begini Bu Bella, saya kan di sekolah saya di kelas Iya. itu ada salah satu murid yang susah ditidur, Iya. susah fokus dalam belajar. Gitu.
Oh, susah fokus. Nah, kemudian dalam percakapan kita kali ini nih, apa yang mau Pak Jaya didapatkan? Oh ya, jadi dari percakapan kita ini saya ingin anak tersebut bisa lebih fokus dalam pembelajaran dan tidak bertanda terus di kelasnya. Pada saat itu kan tadi kata Pak Jaya tidak fokus kan Pak. Nah, apa yang Bapak rasakan saat itu nih? Saat tidak fokus? Ya, saya merasa kurang dihargai ya sebagai guru karena saya menerapkan jadi murid itu seperti teman, seperti guru. Ya, posisi saya sebagai teman. Jadi Pak Jaya merasakan sebagai teman juga yang kurang fokus itu ya Ya. Pak, nggak bercanda Ya. dalam pelajaran. Kalau fokus yang Pak Jaya bayangkan sendiri, fokus anak itu gimana Pak sih bayangan Pak Jaya? Fokus menurut saya dari anak itu ya pertama ya tidak terganggu oleh temannya, mau itu temannya memancing-mancing dalam untuk bercanda, dia tidak terpaku gitu, terpaku ke temannya. Oke. Kalau misalnya diterapkan nih Pak ya, anak Pak Jaya sekarang yang belum fokus ini, kira-kira berada di posisi rentang berapa sih 1 sampai 10 gitu? Oh ya, pertama ya posisinya kurang lebihnya ya menurut saya itu 5 ya, posisi 5. Lalu tindakan apa yang Pak Jaya pernah lakukan nih, usaha Pak Jaya dalam melakukan yang tadi itu? Ya, biasanya yang saya lakukan biasa itu di dalam kelas itu sebelum melaksanakan pelajaran biasanya membuat kesepakatan kelas. Ya, seperti itu aja sih. Oh, bagus Pak sudah membuat kesepakatan kelas. Kemudian apakah ada ide lain nih selain itu kira-kira menurut Bapak yang aku kayaknya bisa melakukan ini deh? Itu ada nggak Pak kira-kira Pak? Dari ide lain ya mungkin rencana ya, rencananya kalau dari dari yang kesepakatan kelas tadi memang tidak berjalan atau tidak berhasil, maka dengan langkah berikutnya yaitu pendekatan personel terhadap siswa tersebut. Kemudian apakah ada lagi Pak gitu rencana-rencana yang lain selain itu misalnya? Rencana lain ya kalau dari pendekatan personal sudah dilaksanakan, kemudian kita beri contoh yang baik, memberi pengetahuan tentang bagaimana adat siswa di dalam kelas, kemudian berkolaborasi dengan orang tua juga, bagaimana menerapkan adab anak itu, entah itu di dalam kelas, entah itu di rumah juga harus diterapkan seperti itu. Oh, oke, baik sekali ya Pak. Mau idenya gitu Pak supaya memecahkan masalah yang anak tidak fokus tadi. Nah, setelah melakukan ini Pak rencana tadi, kira-kira Bapak ini maunya anaknya berada di rentang berapa nih Pak setelah melakukan tindakan tadi? Ya, dari rentang 1 sampai 10 ya Bu ya. Iya. Kalau bisa ya yang saya inginkan itu sekitaran 8 atau 9 seperti itu. Iya Pak. 9. Mudah-mudahan ya Pak sampai 9-nya. Iya. Kemudian dari tindakan yang Bapak lakukan tadi, kira-kira hambatannya ada nggak sih Pak? Kalau hambatan ya pasti biasanya itu ada ya. Kalau hambatannya mungkin waktu untuk melakukan pendekatan personal untuk siswa, mungkin butuh waktu, penyediaan waktu, dan juga untuk berkolaborasi dengan orang tua juga membutuhkan waktu ya, waktu yang pas seperti itu.
susah ya Pak kalau masalah waktu ini ya harus pas-paskan. Ya. Oh iya, ini kayaknya bersifat urgent ya Pak. Menurut Bapak dari rencana Bapak tadi, yang mana yang mau Bapak lakukan duluan nih? Ya mau dilakukan dulu ya artinya pendekatan personal ya pada siswa. Nah, kemudian dilanjutkan kolaborasi dengan orang tua murid tersebut. Oke. Komitmen apa yang ada di diri Bapak untuk melakukan tindakan-tindakan tadi? Oh ya, komitmennya ya pasti yang saya lakukan akan terus berkelanjutan ya Bu ya. Nah, terus saya berkelanjutan, entah itu nantinya yang saya laksanakan ini berhasil atau tidak, mungkin ada kalau yang saya rencanakan tidak berhasil, mungkin saya akan mencari solusi berikutnya. Mungkin apa namanya solusinya memberi pengetahuan yang lebih terhadap siswa atau mengajak siswa memberi pengetahuan lah intinya tentang bagaimana cara adab dia di sekolah. Pemahaman Oke, sudah baik sekali nih Bapak sudah memikirkan sampai tindak lanjutnya, misalnya tidak berhasil apa aja nih mau dilakukan. Oke, kalau gitu kan kita pasti memerlukan dukungan Pak. Dukungan apa yang Bapak perlukan untuk tindakan? Dukungannya ya pasti terutama dari orang tua ya pasti untuk tujuannya ya siswa tersebut kan. Bagaimana kita memberi pemahaman terhadap siswa itu, bagaimana bersikap, bagaimana dia berperilaku di sekolah, bagaimana menghormati yang lebih tua seperti itu. Dan sekolah pun juga harus mendukung apa yang saya rencanakan. Wah, sudah bagus banget nih tindakan-tindakannya sudah jauh nih, luar biasa Pak Jai. Nah, ini kan waktunya sudah mau habis nih waktu kegiatan yang ada kesibukan lain. Nah, kalau boleh tahu pada sesi kali ini apa sih yang Pak Jai dapatkan? Ya, yang saya dapatkan ya merasa juga sudah bisa menyampaikan permasalahan saya kepada Ibu Bella dan saya merasa terbantu dari permasalahan saya juga dapat menemukan solusinya. Ya itu saja Ibu Bella. Oh iya, nih sudah tindak lanjutnya ada ya Pak. Nah boleh nggak nih saya minggu depannya kita coaching lagi gitu, saya mau mendengar nih cerita dari Pak Jai setelah menerapkan rencana-rencana yang akan Pak Jai lakukan ini. Ya silahkan Bu Bella, kita senang sekali. Oke kalau gitu, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bella. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lisda. Selamat siang nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu, baik banget, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih Bu, sehari-sehariannya nih setelah mengajar, gimana nih tadi? Gitu sih Bu, namanya anak-anak ya pasti ada yang melakukan sesuatu, ada yang bikin greget gitu, tapi kan ada juga yang bikin wah ada potensinya anak ini, wah kok bagus banget gitu. Seru ya Bu ya, kadang memang banyak nih, apalagi saya di kelas rendah, bermacam-macam, berbagai-bagai cara tuh saya potensinya itu loh. Kadang ada yang ada sedikit perlu harus dibimbing, ada yang nggak mau pisah sama saya, ya deg-degan gitu kalau anak kecil. Kalau saya alhamdulillah kelas rendah, kelas tinggi Bu, jadi wali kelas tinggi. Jadi kadang-kadang nggak ada lagi sih, tapi kan mereka pasti sudah mulai dewasa. Jadi mereka tuh kadang istirahat tuh duduk dekat saya, cerita gitu Bu, gimana di rumah gitu Bu. Iya, benar sih Bu. Memang tingkat-tingkat fase tuh mungkin makin berubah, makin ya sudah makin dewasa ya. Oh iya nih Bu Bella. Tadi kan Ibu Bella baru selesai
coaching ya. Iya. Jadi bagaimana nih Bu setelah Ibu Bella melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah lega ya Bu ya. Apalagi saya jarang nih melakukan coaching. Kemudian coaching yang saya laksanakan itu mungkin terjadi juga di pengalaman saya di kelas saya gitu Bu. Saya merasa senang sih Bu sudah melaksanakan coaching itu nih, dan pastinya bersama Ibu juga ada di tempat itu gitu. Saya juga di sana menjadi pendengar yang aktif nih Bu dalam kegiatan coaching itu. Iya, betul Bu. Ibu Bella sudah ada nih potensi pendengar aktifnya tuh sudah luar biasa. Nah, jadi kan Ibu Bella sudah bisa nih menilai nih bagaimana Ibu Bella menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi. Menurut saya performa saya sudah bukannya GR nih Bu, tapi sudah lebih bagus daripada sebelumnya. Maksudnya dari yang penilaian yang saya utarakan sebelumnya ke Ibu Lisda, walaupun nih Bu saya agak-agak kaku gitu Bu ya, supaya tidak mengeluarkan yang tidak boleh saya omongkan. Saya sudah bisa mengontrol itu Bu gitu. Saya tidak menyampaikan pengalaman saya tidak berasumsi maupun tidak menjudge coach saya saat berbicara gitu Bu. Iya, jadi penilaian Ibu Bella sendiri tadi sudah bisa nih ya mengendalikan yang pertanyaan-pertanyaan yang memancing kadang ya Bu ya. Iya Bu, benar sekali. Iya, kadang itu kita apalagi kalau sangat memancing nih, kadang kita pengen nih menyampaikan asumsi langsung. Iya, mungkin merasa nih, oh ini kayaknya sama kayak aku nih gitu Bu. Itu yang saya aduh sulit banget ini, gimana ini nahannya gitu Bu. Apalagi kita yang sering berbagi pengalaman ya Bu, makin terpancing tuh. Oh iya benar banget Bu, untuk nahannya aduh gitu. Nah, kalau boleh nih saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya saat Ibu coaching ya. Kalau saya mengamati nih pada pelaksanaan coaching Ibu tadi tuh sudah luar biasa. Aktivitas coach yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, dalam kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, apa Bu? Tadi pengen mengembangkan pendengar aktif. Iya, pendengar aktif. Nah, pendengar aktif Ibu menurut saya juga sudah bagus ya Bu, sesuai alurnya, dimana Ibu Bella dapat menahan diri, tidak menyampaikan asumsi, terus Ibu juga tidak mengejas coach Ibu tadi juga ya. Iya Bu. Nah, terus Ibu juga tidak menyampaikan pengalaman pribadi Ibu sendiri. Nah, jadi itu sudah sesuai ya Bu, dari standar yang bukan sesuai lagi, sudah tingkat tinggi nih Bu sesuainya nih dari standar yang kita rujuk nih Bu. Nah, dan juga sudah senilai dengan yang ingin kita lakukan, yang ingin Ibu kembangkan. Iya Bu, terima kasih Bu. Nah, jadi ada pertanyaan lagi nih Bu. Menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu mendengar pendapat saya tadi? Sebelumnya terima kasih Bu atas pendapat yang Ibu sudah utarakan tadi. Pada saat itu saya sudah sangat berusaha nih Bu menjadi pendengar yang aktif. Saya juga sangat berusaha untuk tidak menyampaikan asumsi maupun pengalaman pribadi saya terhadap coach. Walaupun nih kadang serasa mau menyampaikan pengalaman pribadi, lalu saya terpancing untuk menyampaikan asumsi yang saya pikirkan gitu Bu, karena kan saya orangnya suka cerita Bu, apalagi dengan orang-orang mungkin dan berbagi pengalaman gitu Bu. Nah, saya takutnya itu malah saya masuknya menjadi konsultasi, bukan kegiatan coaching gitu Bu. Ya, biasa nih Bu. Kegiatan yang Ibu Bella sudah lakukan sudah sesuai. Nah, jadi saat Ibu coach nih, kan Ibu sudah merasa ya bahwa Ibu sudah bisa menjadi pendengar aktif. Iya. Nah, padahal saya melihat tadi
Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot loh. Nah, untuk coach Ibu tadi, nah bisa Ibu kembangkan juga Bu potensi yang Ibu miliki tersebut. Oh iya Bu, saya nggak sadar nih Bu bahwa tadi saya sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Maka dari itu saya mungkin akan mengembangkan hal tersebut Bu yang sudah Ibu sampaikan kepada saya. Alhamdulillah banget nih Ibu Lisda bisa menyampaikan, bisa menotis nih Bu potensi yang saya dapatkan tanpa saya sadari nih saya sudah memiliki potensi tersebut. Iya betul Bu itu. Nah, bisa Ibu kembangkan aja lagi, padahal dari alur tersebut memang udah ada gitu Bu. Nah jadi ada pertanyaan lagi nih Bu yang terakhir. Setelah Ibu melaksanakan kegiatan coaching tadi, apakah ada rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan mungkin? Pasti ada sih Bu rencana tindak lanjutnya. Saya masih ingin mengembangkan pendengaran yang aktif. Kan tadi saya masih merasa kaku nih Bu karena belum terbiasa. Nah, supaya saya terbiasa tadi, saya melakukannya dengan cara saya mau menjadwalkan ulang nih Bu. Saya memancing coach saya untuk membahas nih hasil tindakan yang akan coach saya lanjutkan. Kan tadi beliau menyampaikan langkah-langkah pemecahan solusi terhadap permasalahannya. Nah, saya mau dengar lagi nih bagaimana sih beliau menerapkan langkah-langkah tersebut. Kemudian hasil apa yang beliau dapatkan. Nah, saya mau di situ Bu tindak lanjutnya. Saya mau mengembangkan lagi supaya saya terbiasa menjadi pendengar yang aktif. Lalu setelah itu saya sih maunya juga mengembangkan kompetensi lainnya sih seperti pertanyaan yang berbobot dan hadir sepenuhnya. Saya mau dari itu tindak lanjutnya. Iya luar biasa nih tindak lanjut Ibu saat coaching tadi ya, juga menjadwalkan ulang nih agar coachnya tadi tuh bisa berbagi cerita bagaimana hasil dari solusi yang sudah di langkah-langkah itu sudah tercapai atau bagaimana ya Bu. Luar biasa nih Bu. Berarti coaching itu terus berlanjut dong nih. Harus terus berlanjut. Berarti Bu. kalau sutra sering berlanjut mungkin kompetensi lain mungkin akan mengikuti alurnya, dan mungkin Ibu Bella nanti sudah bisa mengembangkan langsung dari 3 kompetensi tersebut. Iya Bu. Terima kasih banyak nih Bu. Dengan bantuan Ibu mengobservasi saya juga, saya mampu mengembangkan dan tahu potensi apa yang saya miliki, lalu potensi-potensi yang perlu saya kembangkan selanjutnya gitu Bu, yang mungkin kelemahan dalam kegiatan coaching saya. Nah itu saya perlu bimbingan juga dari Ibu. Iya, gitu. sama-sama kita belajar ya Bu. Iya Bu. Nah mungkin itu saja Bu yang ingin saya sampaikan. Kira-kira ada lagi nggak nih Bu yang ingin Ibu ceritakan mungkin atau bagaimana? Kayaknya sudah dulu Bu. Saya mau mengembangkan pelaksanaan selanjutnya gimana, tindak lanjutnya seperti apa, nanti kita boleh ya Bu sharing-sharing lagi, gini observasi lagi. Iya Bu. Nanti kita lanjut lagi berarti ya Bu. Berarti kita jadwal ulang lagi nih. Bisa bertemu setelah Ibu bisa coaching lagi ya nanti ya. Gimana nih hasilnya, terus mungkin ada solusi bagaimana, mungkin itu ya Bu. Iya Bu. Demikian Ibu yang itu saja ya Bu yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Bella. Iya. Nanti kita bisa jadwalkan berbincang-bincang lagi ya Bu. Saya akhiri ya Bu. Alhamdulillah pelaksanaan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Bella. Iya, saya terima kasih banyak sama Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.